Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperlihatkan teman-teman trik cara memvakum kulkas pada malam hari ini. Nih kita pasang, ini semua pipanya sudah kita las nih teman-teman. Oke, filternya sudah kita ganti baru. Dan ini kita pasang selang manifold. Dan ini kita pasang gas nih teman-teman. Kita pasang gas di sini. Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang dengan baik, sekarang kita akan lakukan pemvakuman. Oke, kita lakukan pemvakuman dan kita lakukan vakum body ini teman-teman, dengan cara mendorong sisa-sisa angin menggunakan gas LPG teman-teman ya. Ini gas LPG nya sudah kita pasang di sini. Ini di pipa hisap ini sudah kita pasang selang manifold dan ini gas LPG nya. Oke, dan sekarang akan kita hidupkan kompresor ini dan kita akan melakukan pemvakuman. Oke teman-teman, kompresor sudah kita hidupkan dan di sini sudah keluar angin. Setelah itu teman-teman, selang manifold ini kita buka. Oke, kita buka selang manifold ini teman-teman. Kita masukkan gas ke dalam sirkulasi ini. Nah, kita masukkan gas untuk membantu mendorong angin yang ada di dalam sirkulasi ini teman-teman. Ini adalah cara-cara memvakum kulkas teman-teman. Jadi banyak caranya. Jika kita mendapatkan permasalahan di dalam sirkulasi kulkas teman-teman, jadi vakum kulkas itu teman-teman caranya sangat banyak sekali. Oke, kita akan masukkan sedikit-sedikit saja. Oke teman-teman, jika sudah dirasa cukup, selang manifold ini kita tutup dan akan kita taruh metal di sini. Oke, ini kita masukkan lagi sampai anginnya benar-benar habis ini teman-teman, sehingga yang tersisa di dalam sirkulasi itu hanya gas saja, dan kita biarkan nanti gasnya sampai habis, baru kita tutup kapiler ini. Oke, kita siapkan metilnya satu tutup ini teman-teman. Oke, setelah kita dorong menggunakan gas, kita bantu mendorong menggunakan gas, lalu setelah dirasa sudah cukup, baru kita ngasih metil di sini teman-teman. Oke, dan kita tunggu sampai dia benar-benar habis gas yang ada di dalam sirkulasi ini, baru kita akan lakukan pengisian freon. Oke teman-teman, jarum manifold sudah di min 30 dan kita lihat di sini sudah gelembungnya sudah mulai habis, dan ini akan kita tutup dulu pipa kapiler ini teman-teman dan akan kita isi freon. Oke. Memotivasi saya kembali belajar di Magister Hukum Ekonomi di UI dan terpilih menjadi delegasi legal course di Singapore International Arbitration Center. Meski sibuk sebelum pernah coba itu. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah habis. Kita lelas dulu teman-teman. Kita matikan dulu kompresornya. Oke, kita biarkan dia mengisap sampai habis. Oke, lalu ini kita potong. Lalu kita las teman-teman. Kita las dulu pipa kapiler ini.
Oke, setelah kita las, kita dinginkan dulu teman-teman, baru kita lakukan pengisian freon. Oke, mantap teman-teman. Kita gunakan freon R134 teman-teman. Oke, kita lakukan pengisian terlebih dahulu. Ini sudah kita keluarkan angin yang ada di pipa ini teman-teman. Kita isi dulu sedikit demi sedikit. Kita masukkan dulu kurang lebih 20 PSI teman-teman. Oh, ini lebih 30. Oke, setelah kita masukkan, lalu kita hidupkan dulu kulkasnya. Oke, dia sudah hidup. Setelah itu kita tambah sedikit-sedikit teman-teman, kurang lebih sekitar 15 PSI teman-teman. 15 PSI saja. Oke, kita isi. Oke teman-teman, kita isi ini sekitar 15 PSI ini teman-teman. Oke, ini kita isi sekitar 15 PSI dan kita biarkan dulu sebentar kulkas ini teman-teman. Nanti akan kita cek suhu dingin yang ada di dalamnya. Oke. Oke teman-teman, jika dirasa freonnya sudah kita isi kurang lebih 15 PSI, kita rasakan pada bodi kulkas ini teman-teman. Bodinya harus terasa panas. Jika bodinya sudah terasa panas, itu artinya sirkulasi sudah berjalan dengan normal. Ini kita rasakan bodinya di belakang atau di samping. Bodinya harus terasa panas setelah kita lakukan pengisian freon. Oke. Jadi jika bodinya ini tidak panas, di sampingnya juga tidak terasa panas, itu artinya ada permasalahan teman-teman ya. Begitu cara vakum dan isi freon kulkas. Jadi triknya itu banyak sekali teman-teman ya. Ini adalah salah satu triknya yang kita informasikan, dan banyak lagi trik-trik yang lain teman-teman jika kita mengerjakan kulkas yang sudah lama ya. Ini khusus untuk kulkas yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, kemudian dia rusak. Namun berbeda jika kulkas itu masih dalam kondisi pemakaian 1 tahun atau 2 tahun, itu masih tergolong kulkas masih baru. Tapi kalau kulkas yang sudah di atas 5 tahun, kita harus melakukan banyak trik untuk mengatasi kulkas tersebut teman-teman ya, dalam pemvakuman pengisian freon. Oke, dan mungkin itu saja video kita cara pemvakuman dan pengisian freon untuk hari ini teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.